Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami informasikan pada Bapak, Ibu-ibu, mari kita luruskan shaf dan kita rapatkan untuk jemaah yang berada di luar. Kalau ada shaf yang kosong di dalam, mohon diisi terlebih dahulu. Mari sama-sama kita luruskan shaf dan kita rapatkan. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kembali kita basahi lisan kita dengan memperbanyak lafaz tahmid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur terpulang kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga pagi yang berbahagia ini, Allah tidak henti-hentinya melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Nikmat Allah pertemukan dengan kita dengan bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Nikmat Allah berikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan menuntaskan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Dan banyak lagi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa termasuk ke dalam kelompok hamba-hamba-Nya yang disebut oleh Allah dengan abdan syakura, hamba yang senantiasa bersyukur. Salawat dan salam kita hadiahkan untuk kedua hasanah kita, suri tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga Allah berikan kepada kita kesempatan dan kenikmatan bisa bertemu dan berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam surganya. Hadirin sidang jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib mengingatkan diri pribadi khatib dan kita semua. Mari kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pribadi-pribadi yang senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah sampai akhir hayat kita kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di pagi yang berbahagia ini, di pagi yang cerah ini, lantunan takbir, tahmid dikumandangkan dari berbagai pelosok bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk syukur umat Islam atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan, bisa beribadah, bisa melaksanakan ketaatan dan amal soleh kepadanya selama 1 bulan penuh. Dan mudah-mudahan kemudian kebahagiaan itu Allah berikan kepada kita yang hadir saat ini, termasuk orang-orang yang berbahagia karena melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ada dua ungkapan yang sering kita ucapkan, doa yang sering kita sampaikan kepada saudara-saudara kita sesama umat Islam di saat kita berhari raya seperti ini. Yang pertama yaitu ungkapan minal a'idina wal faizin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ungkapan ini tentu bukan tanpa makna. Ungkapan minal a'idina wal faizin adalah doa yang kita sampaikan kepada saudara-saudara kita sesama umat Islam setelah kita bersama-sama melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Lalu kita saling mendoakan semoga kita sama-sama kembali kepada fitri dan kita sama-sama menjadi orang-orang al-faizin, yaitu orang-orang yang meraih kemenangan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemenangan inilah yang kita harapkan Allah berikan kepada kita, orang-orang yang telah bermujahadah, bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian setelah selesai dengan seluruh aktivitas ibadah dan amal saleh kita, Allah berikan kepada kita kemenangan. Allah berikan kepada kita hadiah bagi para juara yang telah selesai menuntaskan rangkaian ibadah dan amal salehnya di bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, ada banyak hadiah yang Allah siapkan untuk kita.
Ada banyak hadiah yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang termasuk dalam minal a'idina wal faizin. Di antaranya adalah hadiah berupa takwa. Dan inilah tujuan dari ibadah puasa. Ayat kewajiban ibadah puasa yang sama-sama kita hafal, di mana di ujungnya Allah mengingatkan kita ketika Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin yang dirahmati Allah, orang-orang yang telah melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh selama bulan Ramadan, Allah janjikan hadiah berupa titel takwa, ketakwaan, menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Dan inilah yang termasuk dalam minal a'idina wal faizin. Orang yang sudah melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh, lalu mereka menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Hadiah yang Allah siapkan untuk kita hari ini bagi para pemenang, bagi para juara, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengannya kemudian kita berbahagia di hari yang penuh berkah ini. Berikutnya hadirin yang dirahmati Allah, minal a'idina wal faizin, di antara kemenangan dan hadiah yang Allah berikan bagi para pemenang pada hari ini, Allah berikan ampunan terhadap dosa-dosa yang telah berlalu. Amin. Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam banyak hadis beliau. Di antaranya Rasulullah mengatakan, Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di antara hadiah yang Allah siapkan untuk bagi para pemenang di hari raya yang penuh berkah ini adalah ampunan terhadap dosa-dosa yang telah berlalu. Rasulullah mengatakan, siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan itulah hadiah yang Allah berikan pada kita di hari yang penuh kemenangan ini, di hari yang berbahagia ini. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah lewat ibadah puasa yang telah kita kerjakan. Begitu juga lewat ibadah qiyam Ramadan. Rasulullah SAW dalam sabda beliau mengatakan, Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, mengisi malam-malam Ramadan dengan qiyamul lail, dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah, maka hadiah yang Allah siapkan di hari yang fitri ini, di hari yang kembali suci, di mana Rasulullah SAW mengatakan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Amin. Itulah makna minal a'idina wal faizin. Begitu juga semoga Allah ijabah doa-doa kita. Bagian dari minal a'idina wal faizin, Allah ijabah doa kita di malam-malam Ramadan. Satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk senantiasa kita panjatkan kepada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di antara hadiah yang Allah siapkan juga adalah al-afu, kemaafan. Kita di malam-malam Ramadan, bahkan di 10 terakhir Ramadan, kita memperbanyak membaca doa ini sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, ya Allah, Engkau mencintai kemaafan. Fa'fu anni, ya Allah, maafkanlah hamba. Hadirin yang dirahmati Allah, kemaafan itu juga hadiah untuk orang-orang yang berhari raya hari ini. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Lalu di antara kalimat doa yang sering kita sampaikan, kita doakan kepada sesama saudara kita umat Islam di hari yang penuh berkah ini, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah berikan, Allah kabulkan bagi kita semua amal soleh, semua kebaikan dan ketaatan yang telah kita kerjakan selama 1 bulan penuh. Semoga Allah terima itu. Dan doanya adalah taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Hadirin yang dirahmati Allah,
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala bentuk amal soleh ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para ulama terdahulu, generasi awal umat Islam, hadirin yang dirahmati Allah, ketika hari raya Idul Fitri ini bercampur antara kebahagiaan seperti yang tadi kita sampaikan. Allah berikan hadiah, Allah berikan oleh-oleh, Allah berikan ampunan, Allah berikan ketakwaan. Tapi di waktu yang sama mereka bersedih, mereka khawatir, kebahagiaan mereka bercampur aduk dengan kekhawatiran. Jangan-jangan ibadah yang sudah mereka kerjakan 1 bulan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah hikmahnya kenapa salah satu doa yang saling kita ucapkan di hari yang fitri ini yaitu taqabbalallah. Maknanya adalah kita saling mendoakan semoga puasa kita, semoga qiyam kita, semoga infak, sedekah dan tilawah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari ini. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kita saling mendoakan semoga kesolehan ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah. Hadirin, salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajillah wa hum ila rabbihim raji'un. Annahum ila rabbihim raji'un. Kata Allah, dan orang-orang yang telah mempersembahkan, orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan, kemudian hati mereka diliputi oleh rasa takut, hati mereka diliputi oleh rasa khawatir. Hadirin yang dirahmati Allah, ini firman Allah dalam surah Al-Mu'minun, bahwa orang-orang yang telah berbuat kebaikan, orang-orang yang telah beramal soleh, lalu setelah mengerjakan amal soleh dan kebaikan itu muncul rasa khawatir dalam hati mereka. Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman lalu kemudian hati mereka jadi takut dan khawatir karena setelah mereka beribadah lalu mereka berbuat maksiat? Apakah karena orang-orang yang beribadah lalu kemudian melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, karena berzina, karena minum khamar dan mencuri serta lain sebagainya? Ini pertanyaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu kepada Rasulullah. Hadirin yang dirahmati Allah, lihatlah jawaban Rasulullah. Kata beliau, la ya bintas Siddiq, wahai bintus Siddiq, putri dari As-Siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau katakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, bukan seperti itu wahai Aisyah, walakinnahum alladzina yasumun wa hum yusallun wa yunfiqun. Orang-orang yang setelah berbuat kebaikan lalu mereka merasa khawatir dan takut, yang disebutkan oleh ayat tersebut kata Rasulullah adalah mereka adalah orang-orang yang sudah berpuasa. Lalu setelah puasa mereka, hati-hati mereka jadi khawatir dan takut, jangan-jangan ibadah puasa mereka tidak diterima oleh Allah. Wa yusallun, mereka yang dimaksud oleh Allah dalam ayat itu adalah orang-orang yang sudah melakukan ibadah solat, lalu mereka khawatir jangan-jangan solat mereka tidak diterima oleh Allah. Wa yunfiqun wa yatasaddaqun, mereka berinfak, mereka bersedekah, dan mereka khawatir, hati mereka takut jangan-jangan infak dan sedekah mereka tidak diterima oleh Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, maka perasaan itu juga mesti ada dalam hati kita, selain kegembiraan karena telah Allah berikan kenikmatan menuntaskan ibadah Ramadan. Tapi di waktu yang sama perlu rasa khawatir jangan-jangan ibadah dan amal soleh kita tidak diterima oleh Allah. Itulah hikmahnya kemudian kita saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian salihal a'mal, semua amal soleh yang telah kita kerjakan, salat kita, puasa kita, infak, sedekah kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin wal hadirat
rahmati rahimakumullah. Dan di antara hal penting yang mesti kita sadari setelah kita berpisah dengan Ramadan adalah jangan sampai kemudian kita menjadi hamba-hamba Ramadan. Maka pesan para ulama terdahulu, kunu rabbaniyin wa la takunu ramadaniyin. Jadilah kalian hamba-hamba Rabbani, yaitu hamba-hamba Rabb, dan Rabb satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa la takunu ramadaniyin, dan jangan kalian menjadi hamba-hamba Ramadan. Apa maksudnya hadirin yang dirahmati Allah? Hamba-hamba Ramadan, mereka yang menghambakan diri mereka kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Maka para ulama juga mengatakan, man kana ya'budu Allah fi Ramadan min ajli Ramadan, fa inna Ramadan qad madat wafat. Barang siapa yang menyembah Allah di bulan Ramadan karena Ramadan, maka ketahuilah bahwa Ramadan telah pergi dan berlalu. Wa man kana ya'budu Allah fi Ramadan min ajli Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Tapi barang siapa yang beribadah di bulan Ramadan karena Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah hayyun la yamut. Allah senantiasa hidup, Allah senantiasa membersamai hambanya. Ramadan boleh pergi, tapi Allah senantiasa membersamai hambanya. Ramadan boleh meninggalkan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa ada. Allah Maha hidup. Allah ada di Ramadan, Allah ada di bulan Syawal, Allah ada di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah. Allah ada setiap waktu, setiap bulan. Allah senantiasa ada. Maka ibadah kita tidak boleh berhenti dengan pergi dan berlalunya Ramadan. Kenapa? Karena kita adalah Rabbaniyun, kita adalah hamba-hamba Allah. Kita bukan hamba-hamba musiman. Kita tidak beribadah dan menyembah Allah karena musim Ramadan, musim ketaatan datang, Ramadan datang, lalu kita menjadi hamba-hamba. Lalu begitu Ramadan pergi, berhenti kehambaan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, kita adalah hamba Rabbani yang menyembah Allah sepanjang hayat kita, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ayat inilah yang sering disalahpahami oleh sebagian orang. Ketika perintah Allah jelas, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu al-yaqin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagian orang salah memahami ayat ini dengan mengatakan bahwa mereka ketika sudah sampai di level yakin yang tinggi, di mana keyakinan ada yang disebut dengan ilmul yaqin, ada yang disebut dengan ainul yaqin, ada yang tingkat paling tinggi yang dikenal dengan haqqul yaqin. Lalu ketika dia merasa bahwa dia sudah berada di maqam haqqul yaqin, betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia memahami ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Dan dia sudah merasa keyakinan itu datang, lalu dia berhenti beribadah, dia berhenti sholat, dia berhenti puasa, karena dia meyakini perintah Allah untuk menyembah dan beribadah kepadanya hanya sampai kepada di waktu keyakinan itu datang. Ini adalah salah dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah orang ini mau mengembalikan makna ayat ini sebagaimana yang dipahami oleh para ulama, oleh para mufassir, bahwa wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Al-yaqin di situ maknanya adalah al-maut. Al-maut. Jadi perintah Allah jelas, beribadahlah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepadamu al-maut, kematian. Maka ibadah kita adalah madal hayat. Ibadah kita kepada Allah adalah seumur hidup. Baru kita akan berhenti beribadah kepada Allah ketika ajal datang menjemput kita. Maka
sejak berlalunya Ramadan bukan berarti ibadah kita berhenti kepada Allah, karena kita adalah hamba Allah sepanjang tahun, hamba Allah seumur hidup. Dan itulah hakikat penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sama-sama kita hafal dalam surat Al-Dariyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka ibadah kita kepada Allah seumur hidup. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Allah, tidak saja di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan setelah Ramadan, bahkan sampai ajal datang menjemput. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sidang jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dan yang berikutnya yang tak kalah penting adalah mari kita merealisasikan hakikat dari takwa yang sebenarnya. Ketika tadi kita mengatakan bahwa salah satu hadiah untuk kita yang berhari raya hari ini adalah ketakwaan. Allah berikan kepada kita ketakwaan. Pertanyaannya hadirin yang dirahmati Allah, takwa yang seperti apa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah, Allah perintahkan, ittaqullah, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan ketakwaan yang sebenarnya. Hadirin yang dirahmati Allah, seperti apakah haqqa tuqatih itu? Maka Ibnu Mas'ud dengan menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan bahwa haqqa tuqatih, takwa yang sebenarnya itu, kata beliau, setidaknya ada 3 standarnya. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3 bentuknya. Yang pertama kata beliau, ayyuta'a wa la yu'sa. Ketaatan yang sebenarnya atau haqqa tuqatih itu adalah ketika seorang hamba senantiasa taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepadanya. Maka Ramadan bulan ketaatan bukan berarti Ramadan pergi lalu kemudian berhenti ketaatan kita berganti dengan kemaksiatan. Maka itu bukanlah takwa. Karena ketakwaan itu adalah senantiasa taat dan tidak pernah bermaksiat. Haqqa tuqatih yang kedua kata Ibnu Mas'ud adalah ayyudhkara wa la yunsa. Orang-orang yang sebenarnya bertakwa adalah mereka yang senantiasa mengingat Allah dan tidak pernah melupakannya. Maka barang siapa yang ingat Allah di bulan Ramadan, jangan lupakan Allah di bulan Syawal, jangan lupakan Allah di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan seterusnya. Ingatlah Allah setiap waktu, ingatlah Allah setiap bulan dan sepanjang zaman. Karena itulah makna dari haqqa tuqatih. Orang yang senantiasa ingat kepada Allah setiap waktu. Yang ketiga kata beliau di antara makna haqqa tuqatih yang mesti kita realisasikan setelah ibadah kita 1 bulan penuh di Ramadan ini, jadilah hamba-hamba yang bertakwa dengan haqqa tuqatih, dengan ketakwaan yang sebenarnya, yaitu kata beliau ayyushkara wa la yukfar. Mereka orang-orang yang bertakwa, hamba-hamba yang bertakwa dengan ketakwaan yang sebenarnya adalah para hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah dan tidak pernah kufur. Kalau kita bersyukur kepada Allah di bulan Ramadan, maka kesyukuran itu mesti kita pertahankan di bulan-bulan setelahnya. Karena hamba yang bertakwa dengan haqqa tuqatih, dengan ketakwaan sebenarnya, adalah hamba yang senantiasa bersyukur setiap waktu dan tidak pernah kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Maka mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah. Boleh saja Ramadan pergi meninggalkan kita, tapi ibadah dan amal soleh kita mesti tetap berlanjut. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر walillahil hamd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah salat Idul Fitri rahimahumullah. Maka satu hal yang perlu kita tumbuhkan pada diri kita di waktu-waktu ke depan, yaitu nilai istiqomah. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang istiqomah? Yang pertama, hadirin yang dirahmati Allah, terus lanjutkan berbagai aktivitas kebaikan dan amal soleh kita selama Ramadan. Kita lanjutkan itu di bulan-bulan setelah Ramadan, walaupun mungkin intensitasnya ataupun jumlahnya tidak sebanyak Ramadan. Karena yakinlah bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang berkelanjutan, sebagaimana Rasulullah sampaikan dalam sabda beliau, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah, adalah amal yang kontinu, amal yang berkelanjutan, amal yang berketerusan, sekalipun itu sedikit. Maka hadirin yang dirahmati Allah, mungkin tilawah kita setelah ini tidak sebanyak tilawah kita di Ramadan, tapi tetap lanjutkan. Mungkin sedekah kita tidak akan sebanyak sedekah kita di bulan Ramadan, tapi jangan berhenti bersedekah walaupun itu hanya 2.000, 5.000 dan seterusnya. Karena semakin lama, semakin terus menerus kita beribadah, itulah ibadah yang paling dicintai Allah. Bisa jadi qiyam Ramadan kita, tahajud kita tidak akan sepanjang dan selama tahajud ataupun qiyam kita di bulan Ramadan, tapi jangan pernah berhenti untuk qiyamul lail. Teruslah, karena qiyamul lail ada di setiap tahun, di setiap bulan, di sepanjang malam, di tiap malam tetap ada qiyamul lail. Mungkin rakaatnya tidak sebanyak qiyam kita di bulan Ramadan, tapi amal yang berketerusan, amal yang kontinu itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di bulan-bulan setelah ini, agar kita tetap istiqomah, hadirin yang dirahmati Allah, tetaplah membersamai orang-orang soleh, teman-teman soleh yang mengingatkan kita kepada Allah, yang mengajak kita ke masjid. Teruslah membersamai mereka, teruslah dekat dengan mereka, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sabarkan dirimu, bersabarlah engkau untuk senantiasa bersama orang-orang yang mengingat Allah di pagi dan di sore hari karena mengharapkan ridhonya. Maka bersamai terus orang-orang soleh, teruslah bersama orang-orang yang rajin ke masjid, teruslah bersama orang-orang yang mengingatkan kita kepada Allah, teruslah bersama, dekat, berteman dengan orang-orang yang rajin melakukan kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan itu kita termasuk orang istiqomah. Dan yang terakhir yang tak kalah penting adalah kita panjatkan doa kita kepada Allah, karena istiqomah itu karunia dari Allah, tidak akan kita dapatkan kecuali Allah memberikannya kepada kita. Maka satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita setelah ibadah kita selama 1 bulan ini, hadirin yang dirahmati Allah, sayang kalau kemudian terhenti. Maka kita minta kepada Allah supaya Allah teguhkan hati kita tetap berada di atas ketaatannya di bulan-bulan setelah ini, bahkan sampai Allah pertemukan lagi kita dengan Ramadan tahun depan. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu ya Allah. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, ya Allah yang maha mengarahkan hati, arahkan hatiku agar senantiasa berada di atas ketaatan padamu. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan
dengan 3 hal ini kita menjadi pribadi-pribadi yang istiqomah, pribadi-pribadi yang muttaqin sekaligus istiqomah hingga akhir hayat kita, hingga kita tutup hidup atau kita akhiri kehidupan kita di dunia ini dengan husnul khotimah, dan itu tidak akan diperoleh kecuali oleh orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam kehidupannya sehari-hari. Maka hadirin yang dirahmati Allah, akhirnya marilah kita sama-sama mengadakan kedua tangan kita bermunajat kepada Allah. Semoga patah-patah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا غفرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا وتمن تقصيرنا يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.